Di sini kami ingin menanyakan mengenai komoditas apa yang ada di sini ya Pak. Terus kemudian berhubung kita ingin fokusnya di anggur, kita ingin mengetahui bagaimana proses panen dan juga pasca panennya yang ada di anggur. Pertama di Taman Hati ini sebenarnya kan kita ada dua komoditas. Yang pertama ada anggur, yang kedua ada melon. Mungkin Pak untuk pemilihan itu yang varietasnya itu gimana? Varietas spesifiknya. Iya. Ya kita kan mengevaluasi performa dari tanaman sebelumnya, berdasarkan sebelumnya. Jadi karena memang target panen kita tidak tercapai di beberapa varian, beberapa varietas, dan juga bahkan ada yang gagal berbuah, makanya kita beberapa kali sebenarnya beberapa kali proses pembuahan tidak berbuah, ya udah kita putuskan buat ganti dengan varietas yang udah jelas bakal berbuah gitu. Ini waktu bukan pembuahan sih, dari nanam sampai ke panen itu berapa lama sih Pak? Karena anggur ini sebenarnya kan tahunannya beda sama melon itu semusim. Jadi kan di tanaman tuh ada yang semusim, ada yang 1 tahunan, ada yang menahun gitu ya. Menahun itu biasanya dalam 1 tahun 1 atau 2 kali panen dan terus-terusan sampai puluhan tahun. Nah, anggur ini termasuk yang menahun gitu ya. Menahun itu kalau nggak salah istilahnya ada yang annual kan, binual ya, atau apa lagi saya intinya menahun lah. Hanya dari awal tanam dari bibit yang ukurannya kisaran 60 cm sampai dipanen itu sekitar 8 bulan. Tapi selanjutnya biasanya di 6 bulan sekali panen gitu. Tapi Pak, selama pertumbuhan anggur ada kendala nggak? Jelas, kendala tuh sebenarnya kan ada di fase vegetatif dan fase generatif. Kendala khususnya dari eksternal ya, biasanya kan ada penyakit gitu, ada HPT ya, penyakit tanaman. Tapi paling banyak sebetulnya paling banyak mengganggu hama. Kan HPT atau HPT organisme pengganggu tanaman itu ada 3 ya. Pertama ada fungi, kedua ada insek, ketiga ada bakteri. Jadi di antara ketiga tersebut, insektisida yang paling banyak mengganggu, insek, hama gitu. Tapi hama-hama kecil sebetulnya, kalau ulat, ilalang nggak terlalu signifikan. Tapi kalau yang kecil kayak trips, tungau itu cukup signifikan mengganggu menurunkan produktivitas. Itu salah satu kendalanya. Kendala lain sebenarnya lebih ke kesiapan tanaman untuk dibuahkan gitu. Jadi sebelum panen apa yang harus disiapkan? Sebelum panen yang harus disiapkan itu tentu 2 bulan atau 3 bulan sebelum sudah dilakukan pemupukan ya. Pemupukan selama 1 minggu sekali gitu. Pemupukan di tanahnya. Karena kondisi itu hidroponik ya Pak? anggur itu nggak hidroponik. Sebenarnya anggur itu media tanah. Ya hidroponik di situ hanya melon. Kalau untuk jenis pupuk, apakah ada jenis pupuk tertentu atau gimana Pak? Ada, kita gunakan jenis keduanya gitu, antara pupuk organik dan pupuk kimia gitu ya. Yang pupuk toko atau pupuk kimia kita gunakan juga, organik kita gunakan juga. Pada prinsipnya kita gunakan sistem pertanian yang terpadu, memadukan antara organik maupun kimia. Karena kalau kita hanya mengandalkan organik, dari segi komposisi dan jumlahnya terbatas untuk bisa kita gunakan karena volumenya yang besar gitu ya, karena harus daya tampungnya besar, dan juga kita nggak bisa memastikan kadar nitrogennya berapa, kadar fosfatnya berapa, kaliumnya berapa, kalsiumnya, terus kemudian magnesium, ferrum, kobalt atau tembaga dan lain sebagainya. Makanya tetap kita gunakan NPK, ada saproda dan sebagainya. Kalau untuk cara penanggulangan hamanya gimana? Kalau untuk menanggulangi hama, kita lakukan tindakan preventif dan juga kuratif. Jadi tindakan preventif ini kita gunakan sebagai pencegahan sebelum hama ada.
Caranya gimana? Caranya bisa melakukan penjarakan daun atau esodrik, jadi supaya tidak terlalu berdempetan antara daun satu dengan daun yang lainnya, itu kita gunakan penjarakan. Itu kan mencegah penyebaran jamur terlalu cepat. Terus hal ini yang kita gunakan tindakan preventif ini, yakni menjaga kelembaban agar tidak terlalu lembab, tidak terlalu kering juga gitu. Terus kita gunakan juga tindakan kuratif, atau kalau misalkan hama ada di lapangan terlihat, baru kita gunakan insektisida kimia gitu, pestisida dengan dosis sesuai anjuran, dan juga bahan aktif yang tidak yang secara residu tidak berbahaya gitu. Dan penggunaannya pun biasanya maksimal 2 minggu sebelum panen, artinya kita hindari adanya residu untuk dibuat gitu. Untuk ininya Pak, apa aja di sini, apa yang sering dilakukan setelah pasca panen anggur tersebut? Kalau misalkan tindakan pasca panen, sebenarnya kita tidak terlalu sering kayak misal packaging, terus sorting, grading, kita nggak lakukan itu karena konsumen yang kita kejar sebenarnya end user gitu, atau konsumen langsung. Jadi di sini kan suka ngadain media petik anggur atau melon gitu ya. Jadi ketika kita buka promosikan di medsos, datang kondisi sudah matang, dipetik, ditimbang, dan dibayar gitu, seperti itu gitu. Apa sih tips bagi kita sebagai pemula gitu untuk terjun ke dalam bidang diploma? Oke, ini sebenarnya dari hal yang memang fokus terhadap hal yang saya punya, yang saya miliki. Ini memulai itu di depan kosan. Saya masih ingat di belakang Unsil 1, saya bikin instalasi yang sederhana gitu, instalasi hidroponik yang hanya 2 pipa saja. Itu saya gunakan sebagai saya cari tahu keilmuannya. Jadi tingkatkan dulu apa yang memang bisa kita tingkatkan, maksudnya bisa kita dapat. Salah satunya dari kuliah ini kan sebenarnya kita juga bisa upgrade skill kita gitu ya. Setelah ada sesuatu yang skill atau yang sesuatu yang bisa kita gunain punya nilai, baru kita coba untuk tawarkan gitu. Dulu